Ini adalah Samsung Odyssey Neo G8, sebuah gaming monitor 4K pertama yang refresh rate-nya itu sampai 240 Hz. Dan gak cuma sampai situ aja, panelnya itu merupakan panel VA premium dengan menggunakan teknologi mini LED dan harganya ini sampai 17 juta rupiah. Wow, kok bisa tiba-tiba kita ngebahas monitor segege ini? Sebenarnya kita bukanlah reviewer pertama yang ngebahas ini monitor, dan monitornya juga udah di pasaran cukup lama, mungkin dari sekitar akhir tahun 2022. Juga kita dikirim monitor ini dari Oktober, cuman baru kebahas sekarang. Maafkan Samsung, baru tahu teknisnya sekarang soalnya. Dan kemarin sebenarnya kita habis nonton videonya Gaptek akan review monitor ini, tapi kita lihat si Subki itu kayak subjektif banget ya. Mungkin dia lagi mau nikah waktu itu, jadi ya dia kurang menghayati perannya sebagai reviewer hardware gitu. Jadinya kita mau ngecover apa yang Subki belum bahas di video tersebut. Dan juga kita akan berusaha untuk membuat ini videonya seteknis mungkin, walaupun kita nggak punya ya alat secanggih GTID punya. Jadinya kita dibantu oleh Bumi dari 11 Hardware untuk masalah teknisnya, dan mungkin kita langsung jump aja ya ke videonya. Kita mulai dari unboxing. Gue jelasin dari pas kita unbox dulu kali ya. Jadi ngerakit monitornya sih gampang, seperti monitor Samsung yang lain. Jadi kita tinggal attach aja kaki ke tiang dan tiangnya ke monitor. Tapi monitor ini nggak toolless ya, jadi masih membutuhkan skrup buat ngerakitnya. Dan total ada 5 skrup yang kita mesti kencengin buat berdiriin monitor ini. Bahkan setelah semua skrup itu, ini monitor masih towewe loh kalau kena goncangan. Ya itu karena kakinya ini lumayan pipih, dan juga ini adalah kaki yang sama dengan yang versi 27 inch-nya. Nah, buat kalian yang ingin memakai monitor stand, ini juga bisa memakai face adapter yang seperti mangkok ini. Tapi kalau pakai kakinya sendiri ya sebenarnya udah oke kok, udah cukup fleksibel. Bisa height adjustable, monitornya juga bisa tilt dan swivel. Bahkan monitor segede ini juga bisa di pivot 90 derajat. Oh iya, buat adapternya ini termasuk bagong ya buat sebuah monitor, tapi mengingat ini adalah monitor yang bisa drive 4K 240 Hz, gua okein lah. Desain bagian belakangnya juga cantik, seperti yang kita tahu Odyssey series itu selalu cakep-cakep banget bagian belakangnya, terutama yang Odyssey Neo G8 ini. Dia warnanya itu putih dan mengingatkan kita sama Portal atau Stormtrooper gitu. Buat konektivitasnya, dia punya 2 HDMI 2.1 port, 1 DisplayPort 1.4, 2 USB 3.0 dengan USB pass-through juga, dan 1 audio combo jack. Untungnya semua port tadi sudah menghadap ke bawah, dan Samsung juga menyediakan kabel cover agar monitornya ini lebih rapi. Oke, langsung aja kita cek spesifikasi lengkap dari monitor ini. Samsung Odyssey Neo G8 itu berukuran 32 inch dengan resolusi 4K atau 3840x2160 pixel, layarnya curve, refresh rate-nya 240 Hz, dan response time-nya itu 1 millisecond gray to gray. Harga monitor ini mencapai 17 juta rupiah. Pertama kita mesti jelasin dulu kenapa monitor ini harganya bisa sampai 17 jutaan. Apa sih sebenarnya bedanya sama monitor gaming yang biasa? Oke, kita bahas dari dasarnya dulu ya. Jadi, untuk menayangkan sebuah gambar di monitor itu butuh yang namanya bandwidth. Dan untuk menayangkan resolusi 4K 240 Hz, kita butuh bandwidth itu di atas 48 gigabit per second. Sebagai contoh, DisplayPort 1.4 itu bisa mentransmisikan data sebesar 24 gigabit per second. HDMI 2.0 cuma di 18 gigabit per second. Dan HDMI 2.1 itu bisa mencapai 48 gigabit per second. Jadi supaya monitor ini bisa berjalan optimal, kita mesti pakai port HDMI 2.1-nya. Pakai DisplayPort 1.4 sebenarnya juga bisa jalanin 4K 240 Hz, tapi ada konsekuensinya, yaitu terjadi chroma subsampling atau penurunan kualitas warna dari chroma 444 ke chroma 442 atau 422. Terus gimana kalau pakai HDMI 2.1? Bukannya cuma bisa 4K 120 Hz saja? Nah, monitor ini menggunakan teknologi yang dinamakan DSC atau Display Stream Compression. Dengan Display Stream Compression tersebut, port HDMI 2.1-nya bisa menjalankan 4K 240 Hz tanpa adanya chroma subsampling. Karena teknologi DSC ini itu tuh disebut sebagai Visual Lossless Compression. Ada sedikit penurunan kualitas warna tapi masih berada di chroma 444.
Sebenarnya, teknologi DSC atau Display Stream Compression ini juga bisa digunakan di DisplayPort 1.4-nya. Namun, karena bandwidth-nya si DP 1.4 itu lebih rendah dibanding HDMI 2.1, dia hanya bisa support di 4K 120Hz HDR dengan 10-bit color aja. Sementara untuk HDMI 2.1-nya itu bisa support sampai 12-bit. Jadi, kalau misalnya kita ngomongin soal ketajaman warnanya, pastinya 12-bit akan lebih tajam dibanding 10-bit punya. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan kalau misalnya mau punya gambar yang optimal, kita mesti pakai port HDMI 2.1-nya dan juga wajib punya GPU yang udah support sama HDMI 2.1 seperti RTX 30 series dan Radeon RX 6000 series ke atas. Tapi anehnya, di dalam paket pembeliannya kita cuma dikasih kabel DisplayPort 1.4 aja. Jadi kalau mau kualitas maksimalnya alias pakai HDMI 2.1, kita mesti beli sendiri. Ujung-ujungnya kita beli dari Lindy, yaitu kabel HDMI 2.1 berkualitas yang terjamin mutunya. Gue beli kabel ini seharga 200 ribuan aja, jadi kalau Lindy nonton video ini, boleh kali ya sponsorin kita. Satu lagi yang bikin monitor ini mewah adalah dia tuh menggunakan Quantum Matrix Technology, yang artinya dia punya zona local dimming itu sebanyak 1196 titik yang sudah full array atau disebut sebagai FALD, Full Array Local Dimming. Teknologi pencahayaan ini tentu jauh lebih baik dibandingkan monitor lain pada umumnya yang hanya punya beberapa zona backlight aja. Dengan 1196 titik pencahayaan seperti ini, tentu kualitas visual juga bakal jauh detail dan terang, apalagi pas HDR dinyalakan. Kalau kita main game yang ada HDR-nya, kelihatan banget kalau gambar monitor ini tuh beda sama HDR-nya monitor di 3 jutaan, 4 jutaan. Dan kelihatan kalau memang mau dapat gambar HDR yang beneran, itu harus pakai layar yang full array local dimming. Kalau buat panel yang digunakan, monitor ini menggunakan panel VA buatan Samsung sendiri, yaitu SAM71ED, tapi panel VA-nya ini panel kelas premium ya, jangan disamain sama VA yang ada di monitor-monitor kalian yang harganya cuma 3 jutaan. Di tes UFO, buktinya hampir tidak ada ghosting ataupun motion blur. Beda banget sama panel VA kelas bawah yang ketara banget ghostingnya. Tapi kondisi yang ideal ini hanya terjadi jika FPS di dalam game itu mencapai 240 FPS aja. Jika FPS-nya hanya 120, terdapat motion blur yang cukup ketara. Apalagi kalau FPS-nya cuma 60-an, ya motion blur-nya ini kelihatan sekali dan bisa aja mengganggu pengalaman kita bermain game. Dan ini biasanya motion blur-nya itu nggak kelihatan kalau di monitor-monitor lain yang memang ditujukan untuk di 120 FPS aja. Tapi melihat gambar dengan 240 fps yang notabene dengan 240 Hz-nya itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Karena beberapa YouTuber luar banyak yang mention soal adanya scanlines issue yang noticeable banget di solid color, terutama warna biru. Tapi di review unit kita yang firmware-nya itu ada di 1004, kita nggak melihat adanya scanlines sama sekali sih. Entah kitanya yang mungkin kurang notice atau memang ada firmware update yang mengurangi adanya scanlines tersebut. Gue harus mengakui bahwa kualitas visual monitor ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kita coba untuk bermain game. Cuma ya itu tadi, kita butuh PC yang bisa jalanin resolusi 4K di atas 120 fps. Karena kalau di bawah 120 fps itu udah kerasa banget motion blur-nya. Selanjutnya kita mau bahas pendapat pribadi kita dalam memainkan game FPS kompetitif. Tentu pengalaman kita ini sifatnya subjektif ya, jadi bisa aja berbeda dengan orang yang lain alamin. Sebagai info aja, testbed PC kita itu menggunakan Core i5 13600K dan juga RTX 3070. Dengan spek PC yang kita punya, kita bisa jalanin game PUBG Steam di 4K dengan rata-rata FPS di 150 sampai 250 FPS. Kita pakai settingan kompetitif yaitu semua very low, kecuali teksturnya aja kita pakai high. Untuk settingan monitornya, kita pakai yang mode FPS. Bumi dari 11 hardware yang biasa pakai monitor 27 inch 2K, begitu pakai Samsung Neo G8 ini, dia ngerasa banget ada perbedaan dalam gameplaynya. Grafiknya itu kelihatan detail banget, main game PUBG kerasa kayak main game AAA, dan feel kompetitifnya itu tetap dapat. Ngelihat musuh berasa lebih jelas dan feel smooth dari 240 Hz-nya, dan dia pribadi pun puas banget main PUBG Steam di monitor ini. Pas balik lagi ke monitor yang lama yang 144 Hz, itu jadi kerasa bener downgrade-nya.
Untuk game AAA sebenarnya juga memuaskan, cuma sayangnya VGA RTX 3070 yang kita punya itu belum mumpuni buat main game AAA di 4K 240Hz. Bayangin aja, Shadow of the Tomb Raider aja itu cuma 70-an FPS, dan game AAA jadul kayak Tomb Raider 2013 pun kita cuma dapat di 100-an FPS aja. Ya memang sih untuk game AAA tempo sedang kayak gini itu nggak terlalu kerasa motion blurnya, tapi untuk game yang temponya lebih cepat kayak game racing seperti Dirt 5, Forza Horizon 5, atau game-game FPS, kita sangat menyarankan untuk menurunkan kualitas grafiknya atau ya minimal nyalain DLSS-nya lah supaya bisa dapat di atas 120 FPS. Satu lagi kekurangan monitor ini itu adalah color shiftingnya. Walaupun udah pakai panel VA yang kelas premium, tapi color shifting itu masih tetap kerasa dan memang ada. Jika pandangan mata kita geser ke samping sedikit aja, itu kerasa banget perubahan warnanya. Walaupun memang untungnya monitor ini adalah sebuah monitor curve yang mewajibkan posisi mata kita itu tepat berada di tengah layar. Terlepas dari color shiftingnya tadi, color gamut yang dipunya monitor ini sebenarnya cukup luas loh, dimana DCI P3-nya sudah di atas 90%-an dan Adobe RGB itu sudah di atas 80%. Fitur-fiturnya juga nggak ketinggalan canggih, kita bisa mengganti refresh rate antara 120 dan 240 Hz, ada beberapa mode picture juga, dan ada ultra wide game view yang pas gua lagi review G3 itu malah gua kritik. Ternyata kalau kita lagi main game racing atau FPS, dia bisa ngasih advantage pandangan sisi kanan dan kiri yang biasanya itu nggak ada di monitor 16:9. Lumayan lah, kita bisa dapat monitor 30 inch ultra wide sekalian. Sebagai pembanding, Daily Driver studio kita sebelum ini sebenarnya adalah MSI Artemis 27 inch 2K 240Hz, dimana dia sama-sama menggunakan panel VA, tapi harga dari MSI ini bisa sampai 20 jutaan. Gokil loh, dibanding monitor ini yang udah 4K, si MSI yang masih 2K bisa lebih mahal sekitar 3 juta. Padahal ya Samsung dan MSI ini sama-sama menggunakan teknologi quantum dot. Jadi kerasa overpriced banget ya MSI. Tapi itu mungkin karena MSI juga ada USB-C kali ya. Nggak tahu deh harga slot USB-C itu berapa sih. Toh dia juga HDMI-nya masih 2.0 kok. Sebelum masuk ke kesimpulan, gue mau minta maaf dulu. Gue nggak bisa membandingkan monitor ini dengan kompetitornya yang lain karena yang pertama kita nggak punya database-nya monitor, dan yang kedua kita jarang banget dikirimin monitor se-GG ini panelnya dan semahal ini tentunya. Jadinya ini adalah sebuah review yang berfokus di produk tersebutnya aja. Dan kalau kesimpulannya, ini menurut gue adalah sebuah monitor yang future proof, ya sangat future proof ya. Karena kalau misalnya GPU yang bisa ngedrive 4K di 240 FPS itu kayaknya masih sangat jarang. Mungkin minimal 3090 kali ya, atau 3080 Ti lah. Dan game-gamenya juga paling yang dimainin Valo, Dota, CS2 mungkin nanti. Ya yang settingannya mungkin di low-lowin semua karena itu resolusinya sangat tinggi, refresh rate-nya juga sangat tinggi. Tapi kalau misal kalian ingin memainkan game AAA yang mungkin FPS-nya itu bakal 120 ke bawah, kita kurang menyarankan ya dengan monitor ini karena dengan motion blur yang kalian lihat tadi itu cukup kerasa, apalagi yang di 60 Hz-nya itu kerasa banget. Jadi ya kita udah menggunakan profil yang ekstrim pun itu paling hanya membuat motion blurnya itu menjadi mending. Ya pastiin lah kalau kalian mau beli monitor yang mahal, GPU-nya juga harus yang mahal. Yang support sama HDMI 2.1 juga. Ya paling itu aja sih yang bisa gue bilang tentang monitornya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.